Oke, selanjutnya lagi kuliahnya mengenai daya angkat yuk. Jadi yuk yang digunakan untuk pengujian magnetic partikel ini harus memiliki medan magnet yang mencukupi, ya, cukup kuat untuk bisa menimbulkan indikasi di permukaan benda yang diuji. Nah, salah satu cara yang dipakai untuk memverifikasi kekuatan medan magnet yang dihasilkan oleh yuk yaitu dengan mengecek daya angkatnya atau lifting powernya. Di sini di ASME section 5 artikel 7 paragraf T 762 ada cara untuk memverifikasi kekuatan medan magnet dari yuk, yaitu dengan menggunakan blok berat atau weight block seperti yang saya pegang ini. Jadi untuk yuk AC, DC maupun yuk permanen magnet, daya angkatnya atau daya magnetisasinya harus diverifikasi tiap hari kalau yuk tadi itu mau digunakan. Jadi kalau kalian nanti kerja di lapangan sebagai inspektor ya, yang ada urusannya dengan NDT, terutama pengujian magnetic partikel, maka perusahaan NDT yang akan melakukan pengujian magnetic partikel harus membawa blok pemberat ini ke lapangan dan harus diperagakan daya angkat yuknya sebelum yuk tadi akan digunakan untuk pengujian. Karena dikatakan di sini bahwa daya magnet dari yuk harus diverifikasi setiap hari sebelum yuk tadi akan digunakan. Kemudian, kalau kita menggunakan yuk AC, maka daya angkat yuknya harus mampu mengangkat blok sebanyak 1 biji. Jadi satu blok ini beratnya adalah 10 pound. 10 pound itu sekitar 4,5 kg. Jadi kalau yuk AC harus bisa mengangkat beban seberat 4,5 kg, 4.5 kg, ya, pada untuk maksimum yuk tadi. Nah, jadi yuknya diatur supaya tutupnya maksimum seperti ini. Ya. Ini namanya adalah articulated yuk, kakinya bisa diatur lebarnya. Nah, pada waktu melakukan pengujian daya angkat, maka kaki yuk ini harus diatur supaya maksimum. Ya. So maksimum. Ya. Oke. Maksimum. Itu kalau untuk yuk yang AC maka daya angkatnya harus minimum 4,5 kg atau 10 pound, sedangkan untuk yuk DC atau yuk permanen magnet maka kalian butuh blok seperti ini yang jumlahnya 4 biji, ya, 4 biji, karena yuk DC atau yuk permanen magnet harus mampu mengangkat beban sebelum dipakai tiap hari. Kalau mau dipakai dicek dulu bebannya tadi minimum beratnya adalah 40 pound atau 18 kg pada kutub maksimum yang akan digunakan. Ya. Jadi blok seperti ini bisa beli atau bisa bikin sendiri. Kalau kalian mau bikin sendiri ya nggak apa-apa, tapi setelah dibikin sebaiknya ditimbangkan di laboratorium kalibrasi atau laboratorium metrologi begitu, lalu di stem dengan berat aktualnya, di stem dengan berat aktualnya, lalu ada suratnya supaya nanti kalau ditanya mengenai absah dari blok ini, kalian sudah punya bukti bahwa bloknya sudah sesuai dengan aturan dari ASME section 5 ini. Lalu jangan lupa kalau bikin blok sendiri maka dikasih nomor seri. Nomor seri bisa sembarang, ya. Jadi nomor seri bisa sembarang. Yang penting nomor seri itu distemkan secara permanen di
blok yang kalian bikin tadi. Jadi ingat bahwa yuk AC membutuhkan satu blok yang beratnya minimum 4,5 kg. Yuk AC, iso yuk DC atau yuk permanen membutuhkan 4 blok yang beratnya minimum, totalnya adalah 18 kg. Dan pengujian untuk mengecek kemampuan daya angkat dilakukan dengan jarak kaki maksimum dari yuk yang akan digunakan. Kalaupun nanti pada waktu pengujian kalian akan menggunakan jarak kaki yang disesuaikan dengan kondisi logam las, ya tidak apa-apa kan itu. Ini pengujian, ya. Tidak apa-apa, asalkan waktu verifikasi daya angkat maka jarak kakinya harus maksimum. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah yang namanya field indicator. Jadi field indicator itu fungsinya adalah untuk mengecek kecukupan dan arah medan magnet. Jadi field indicator ada dua macam. Ada yang berbentuk pipe seperti ini, namanya pipe gauge, atau artificial shim seperti yang gambar sebelah kanan ini, namanya artificial shim atau Burma castrol. Jadi Burma castrol ini cocok dipakai untuk partikel-partikel yang basah, cocok. Paling baik dipakai untuk partikel basah, sedangkan yang pipe itu paling baik dipakai untuk partikel kering. Tapi ya bisa juga yang pipe dipakai untuk partikel basah, tapi hasilnya ya tidak sebaik kalau dia digunakan dengan partikel yang kering. Cuma untuk penggunaan yuk, ya, kalau kita pakai yuk, maka pipe atau Burma castrol ini tidak wajib digunakan. Jadi penggunaan field indicator itu wajib apabila kita melakukan pengujian menggunakan coil, headshot, central motor seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan yuk, maka penggunaan pipe gauge atau penggunaan Burma castrol tidak wajib. Tapi kalau kalian mau menggunakan pipe gauge atau Burma castrol pada saat pemeriksaan pakai yuk, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ini adalah aplikasinya, jadi bermacam-macam aplikasi ini adalah yuk, ya. Ini adalah central motor. Di central motor ini kita memeriksa bagian dalam permukaan yang bagian dalam yang menguji. Kemudian di sini juga ada sambungan T, ya, sambungan T yang diperiksa pakai yuk. Lalu di sini yuk dipakai untuk periksa roda gigi. Juga di sini yuk bisa dipakai untuk pemeriksaan magnetic particle underwater. Biasanya yang digunakan untuk pemeriksaan particle underwater ini, pemeriksaan magnetic particle underwater adalah yuk yang permanen atau yuk yang harusnya DC, karena kalau pakai AC ya setrum. Lalu divernya telas ini. Kemudian partikel di sini biasanya dipakai partikel kering. Kemudian aplikasi lainnya dari yuk bisa dipakai untuk mengecek laminasi menggunakan teknik satu kaki aja seperti gambar ini, namanya single AC yuk. Nah, ini adalah untuk mengecek laminasi. Kalau medan magnet sudah cukup bisa menembus ke dalam atau ketebalan benda yang diuji, maka di sini kalau kita pakai Burma castrol maka akan muncul indikasi pada permukaan Burma castrol atau shim yang kita gunakan tersebut. Ini juga aplikasi yang lainnya dari magnetic particle, ya. Sini pengumpulan partikel itu terjadi karena kebocoran medan magnet. Kemudian ini adalah indikasi yang dihasilkan dari partikel yang visible. Warna putih di sini adalah visible white contrast pink. Ya. Kemudian indikasi akan muncul sebagai warna hitam kalau kita menggunakan yang visible red. Indikasi seperti crack, ya. Kemudian kalau kita menggunakan partikel yang fluorescent maka kita memerlukan lampu black atau lampu UVA
dengan intensitas minimum 1000 mikrowatt per cm persegi, ya. Jadi sini ada VA, indikasinya ya warnanya kira-kira hijau, kuning-kuningan atau kuning hijau sama aja, kan gitu. Kemudian ini adalah jenis-jenis indikasi dari pemeriksaan magnetic particle pakai partikel berwarna fluorescent. Ini yang visible dry partikel kering yang warnanya merah tua di permukaan bening biji. Nah, sekarang akan saya bicarakan mengenai kemampuan penembusan dari arus listrik dan jenis partikel. Tadi di bagian pertama sudah saya jelaskan mengenai jenis-jenis arus listrik, yaitu ada yang AC, ada yang DC. DC ada yang dari DC, ada yang FB DC. Kemudian partikel ada dua jenis, yaitu dry dan wet. Nah, gambar ini menunjukkan percobaan yang dipakai untuk menentukan sensitivitas dari pengujian magnetic partikel memakai bermacam-macam jenis arus listrik dan dua jenis partikel, yaitu wet dan dry. Pengujian dilakukan menggunakan apa yang disebut dengan Kettos ring atau Betz ring. Atau Betz ring. Nah, Karl Betz yang menemukan ujian seperti ini. Ini adalah contoh dari Betz ring atau Kettos ring, di mana pada ring ini terdapat 12 lubang dengan kedalaman lubang yang berbeda-beda. Lubang nomor 1 kedalamannya rendah atau paling dangkal dari permukaan. Lubang nomor 2 lebih dalam lagi, dan seterusnya sampai dengan lubang nomor 12 itu yang paling dalam. Nah, di sini Betz ring ini digantungkan pada sebuah sentral konduktor dan konduktornya dialiri arus listrik. Lalu kita mau melihat pengaruh daripada arus listrik ini terhadap sensitivitas, yaitu ditunjukkan dengan adanya indikasi di permukaan ring ini. Mari kita lihat gambar ini. Di sini ada 12 lubang, lalu di sini ada arus pengujian yang dirubah-rubah, makin besar makin kecil gitu. Di sini ada 200 ampere, paling besar 1000 ampere. Kemudian arus pengujian atau arus listrik yang kita gunakan untuk menghasilkan medan magnet ada AC, DC, HVDC, sama FB DC. Dan jenis partikelnya ada dua, yaitu dry dan wet. Di sini ada 12 lubang. Nah, dari gambar ini kelihatan bahwa kalau misalnya saya menggunakan arus pengujian sebesar 1000 ampere yang saya lewatkan ke dalam sentral motor tadi, ternyata dengan 1000 ampere itu saya menggunakan arus AC dan partikel wet hanya bisa memunculkan satu indikasi yang berasal dari lubang nomor 1. Maksudnya begitu ya. Nah, sehingga AC wet itu tidak sensitif untuk diskontinuitas yang dalam, letaknya dari permukaan. Sebaliknya, kalau saya menggunakan arus pengujian misalkan 1000 ampere pakai arus DC dan partikel kering, maka yang muncul indikasinya di permukaan ring tadi itu akan berjumlah ini. Ya, kira-kira 9 indikasi yang berasal dari 9 lubang. Jadi pakai arus 1000 ampere DC partikel kering, maka akan muncul
9 buah indikasi yang berasal dari 9 lubang yang ada di etos ring atau base ring. Menariknya lagi adalah apabila saya menggunakan arus sekitar 700 ampere pakai HWDC dengan partikel ring, maka 700 ampere tadi akan menghasilkan indikasi yang berjumlah 12 yang berasal dari 12 lubang. Nah, dari gambar ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa arus DC, baik HWDC, FDDC maupun DC murni itu memiliki penembusan yang lebih dalam daripada arus AC. Kalian lihat di sini AC itu hanya indikasi cuma 1 lubang, meskipun pakai arus yang tinggi. Kesimpulan kedua, kalau kita menggunakan partikel yang kering, maka partikel tadi memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan partikel-partikel yang basah. Ya. Kenapa? Karena partikel kering itu tidak tersuspensi dalam cairan, sehingga apabila ada kebocoran medan magnet, maka partikel tadi bisa bergerak dengan mudah ke arah kebocoran tadi untuk menimbulkan indikasi. Sebaliknya, kalau partikelnya adalah wet, maka partikel tadi akan tersuspensi dalam suatu minyak, oil, sehingga pergerakannya menuju ke arah kebocoran medan magnet kurang leluasa dibandingkan kalau partikelnya itu tidak tersuspensi di dalam suatu cairan. Sama seperti kalau kalian jalan kaki di kolam renang yang airnya sepinggang ini, maka kalau kita jalan kaki atau lari di dalam kolam renang yang airnya sepinggang, tentunya lebih lambat kecepatannya dibandingkan jalan kaki di pinggir kolam renang yang tidak ada airnya, kan seperti itu. Ya. Nah, ini adalah penjelasan dari yang sudah saya omongkan tadi, bahwa partikel magnet yang dry itu lebih sensitif daripada partikel basah, baik untuk penggunaan arus AC maupun DC. Arus AC paling efektif untuk menemukan defect yang lokasi di permukaan. Ya. Arus AC tidak efektif dalam menemukan cacat yang subsurface. Kenapa? Ya, karena arus AC itu menimbulkan skin effect, efek kulit. Kemudian DC menggunakan partikel dry lebih sensitif daripada DC menggunakan partikel basah. Seperti saya jelaskan tadi, partikel basah kan tersuspensi dalam cairan, sehingga pergerakannya ke arah kebocoran makin lebih tidak leluasa. Oke. Nah, setelah pengujian partikel magnet selesai dilakukan di suatu tempat, maka kita harus mengecek apakah medan magnet tadi masih tertinggal di dalam benda yang diuji. Nah, apabila medan magnet yang tertinggal tadi masih tinggi intensitasnya, maka medan magnet yang tertinggal tadi bisa mengganggu misalkan proses pengelasan atau mengganggu pengoperasian dari komponen yang sudah diuji magnetic particle. Nah, proses untuk menghilangkan atau mengurangi medan magnet sisa yang ada di dalam material yang sudah diuji dengan ujian partikel magnet dinamakan sebagai demagnetisasi. Jadi saya peragakan di sini bahwa logam ini tadi, batang baja ini, tadi saya magnetisasi menggunakan ion AC seperti ini. Setelah diuji, setelah dimagnetisasi, maka saya bisa mencari atau menentukan besarnya medan magnet sisa menggunakan alat yang namanya gauge meter. Ya. Saya tempelkan seperti ini. Jangan menempelkan kayak gini ya kan, salah ini ya. Jadi tempelkan seperti ini. Nah, kalau ada jarum yang menyimpang, berarti di dalam material ini masih timbul yang namanya medan magnet sisa atau residual magnetism. Ya. Medan magnet sisa ini harus dikurangi besarnya atau kalau bisa dihilangkan dengan suatu proses yang namanya demagnetisasi. Ya. Jadi demagnetisasi itu adalah proses untuk mengurangi atau menghilangkan medan magnet sisa di dalam material yang sudah diuji
partil magnet demagnetisasi. Caranya bagaimana demagnetisasi? Caranya adalah dengan membalik arah medan magnet dan dengan mengurangi besarnya medan magnet. Jadi demag itu adalah gabungan dari proses membalik arah medan magnet dan mengurangi besarnya medan magnet. Kalau saya menggunakan jok AC seperti ini, karena jok ini sudah bermuatan arus listrik AC. Arus listrik AC itu muatannya atau arus listriknya bolak-balik sendiri. Jadi dia sudah bolak-balik sendiri. Sehingga yang nomor satu ini membalik arah medan magnet tidak usah dilakukan. Cukup dengan cara mengurangi besarnya medan magnet. Bagaimana cara mengurangi besarnya medan magnet ya? Tinggal nyalakan joknya ini, nyalainnya, lalu benda yang diuji tadi didekatkan sambil dijauhkan begini. Cukup 3 kali aja, 1, 2, 3, karena joknya AC. Cukup nyalakan aja, nggak usah bolak-balik begini. Kecuali kalau pakai jok DC baru bolak-balik begini. Nah sekarang kita lihat apakah medan magnetisasinya sudah berkurang. Kalau jalurnya menyimpang berarti medan magnetisasi masih ada. Ternyata medan magnetisasinya sudah hilang gara-gara dilakukan demagnetisasi pakai jok yang AC tadi. Nah, berapa besarnya medan magnetisasi yang diizinkan? Mengacu pada STME 709 tahun 2001, maka besarnya medan magnet sisa setelah demagnetisasi tidak boleh melebihi 3 Gauss. Jadi di Gauss-meter ini ada angka. Ini angkanya paling besar adalah plus 10 sampai minus 10. Penyimpangan jalur ke kiri atau ke kanan sama aja, tidak ada masalah. Kita tidak tahu mana yang utara, mana yang selatan, kutubnya ini kutub magnet ya. Yang penting angka tidak boleh lebih dari 3 Gauss. Mengacu pada STME 709 tahun 2001. Kalau yang STME 79 yang terkini ya, 2015, maka nilai ini 3 Gauss itu dihilangkan. Dan besarnya medan magnet sisa tergantung dari kesepakatan antara yang punya barang sama yang uji. Ya, jadi tergantung pada dokumen kontrak. Angkanya tidak disebutkan. Kalau pada tahun 2001 ini tidak boleh melebihi 3 Gauss. Nah ini adalah langkah-langkah dari pengujian partikel magnet yang disebutkan secara ringkas di sini. Yang pertama adalah daerah yang diuji dibersihkan. Pembersihan tidak usah terlalu betul-betul bersih, seperti halnya pada pengujian cairan penetran. Karena kita tahu bahwa pengujian magnetic particle ini sifatnya adalah subsurface, beda dengan pengujian cairan penetran yang hanya bisa mendeteksi diskonitas yang lokasinya di permukaan aja. Maka seluruh cat, karat, kemudian grease, minyak, water ya, di permukaan yang diuji harus betul-betul bersih. Kalau pada pengujian cairan penetran, kalau pada pengujian magnetic particle cukup dibersihkan dulu aja. Setelah itu baru kemudian diaplikasikan WCP, white contrast paint. Kemudian aplikasi medan magnet ke benda yang diuji, kita bisa pakai yuk, pakai coil, pakai headshot boleh. Lalu aplikasi partikel pada waktu harus menyala, kemudian interpretasi daerah yang diuji. Sudah saya jelaskan definisi dari interpretasi ya. Jadi kalian lihat lagi di kuliah saya sebelumnya, apa bedanya interpretasi dan evaluasi? Indikasi ada 3 yaitu relevan, non relevan, sama palsu. Nah, interpretasi adalah proses memilah-milah indikasi menjadi indikasi palsu, relevan atau non relevan. Jadi di sini ada indikasi.
NGT itu menghasilkan apa? Menghasilkan indikasi. Indikasi ini dibagi tiga. Ada indikasi non relevan, ada indikasi palsu, dan ada indikasi yang relevan. Indikasi non relevan dan indikasi palsu itu indikasi yang tidak berasal dari suatu diskontinuity. Makanya diabaikannya. Sedangkan indikasi yang relevan itu berasal dari suatu diskontinuity. Makanya indikasi ini adalah indikasi yang harus dievaluasi. Dievaluasi itu maksudnya diukur dibandingkan ukurannya dengan put atau standar. Kalau ukurannya lebih ketentuan put atau standar maka harus di-compare. Kalau ukurannya tidak lebih put atau standar maka di ACC. Nah, evaluasi itu proses ukuran dan perbandingan. Ukuran indikasi. Sedangkan indikasi yang dua ini diabaikan. Pada pengujian magnetic partikel, indikasi non relevan berasal dari kekasaran permukaan. Berasal dari medan magnet yang berlebihan. Ya. Jadi kalau kita menggunakan trafo atau transformer, di mana medan magnetnya terlalu besar, maka bisa menimbulkan indikasi non relevan. Kemudian indikasi non relevan bisa timbul karena perbedaan permeability. Ya. Permeability itu adalah mudah tidaknya suatu material dijadikan magnet. Semakin tinggi permeability atau high permeability, maka semakin mudah suatu material dijadikan magnet atau dimagnetisasi. Nah, untuk material-material yang low permeability, artinya material tadi susah dijadikan magnet atau susah dimagnetisasi. Jadi apabila dalam suatu daerah yang kita uji ada daerah dengan high permeability dan daerah dengan low permeability, maka sambungan atau junction di antara dua daerah tadi bisa menimbulkan indikasi non relevan. Sedangkan pada pengujian partikel magnet, indikasi palsu itu adalah indikasi yang dihasilkan karena kekasaran permukaan. Ya. Jadi beda dengan pada pengujian penetran. Kalau pada pengujian penetran indikasi palsu itu karena pemrosesan atau pembersihan yang kurang baik atau jorok gitu. Sedangkan indikasi non relevan indikasi yang terjadi karena desain atau karena fitur, ya beda. Jadi indikasi itu diinterpretasi untuk memilah-milah apakah indikasinya relevan, non relevan atau palsu ya. Setelah itu baru kemudian dilakukan pembersihan akhir dan dimagnetisasi kalau disyaratkan oleh prosedur. Secara umum kalau kita menggunakan jok, nanti kalian praktek di lab menggunakan jok AC, maka langkah pertama adalah penyiapan permukaan daerah yang diuji, yaitu kalau misalkan mau menguji las-lasan maka daerah di sekitar las-lasan tadi harus dibersihkan pada jarak minimum 25 mm. Ini adalah las-lasan yang mau diuji. Ini maka yang kalian bersihkan pembersihannya bisa menggunakan wire brush, tidak usah menggunakan solvent. Jadi daerah yang dibersihkan ini jaraknya 25 mm ya, jadi lebih dari sama dengan 25. Ini dibersihkan, boleh pakai brush. Oke. Kemudian daerah yang mau diuji atau las-lasannya disemprot dengan menggunakan BCP supaya apa? Kontras permukaan yang diuji tadi kan warnanya gelap, partikel yang kita gunakan wet warnanya hitam, sehingga kita semprot daerah yang diuji tadi las-lasannya dengan menggunakan BCP. Kemudian kita cek kecukupan medan magnetnya pakai field indikator. Nanti akan saya praktekkan di akhir dari kuliah ini. Lalu lakukan minimum 2 kali magnetisasi pakai yuk saring halus. Jadi medan magnetnya saring halus. Jadi jangan satu kali begini aja, saring halus. Oke.
Penyemprotan partikel dilakukan pada waktu arus dari yuk tadi sedang menyala. Namanya adalah continuous teknik. Lalu indikasi diamati dengan pencahayaan pada permukaan dengan intensitas cahaya minimum 1000 lux. Kalau ada indikasi, maka indikasinya diukur dan dicatat. Setelah pengujian selesai, maka kita lakukan pembersihan. Ya. Besok kita lakukan pengecekan dengan dosimeter untuk medan sisanya. Lalu lakukan demak jika lebih dari 3 dos, dan terakhir adalah dengan melakukan post filling. Nah, bagian terakhir adalah keuntungan dan keterbatasan dari metode pengujian magnetic particle. Keuntungannya adalah mudah, sederhana. Ya tentunya modalnya lebih banyak daripada pengujian pakai cairan penetran. Kalau kalian menguji cairan penetran ya kalengnya, kalau pakai solver mobil kalengnya 3 kan itu pelak. Kalau di pengujian penetran sudah. Kalau pada pengujian magnetic particle maka kalian butuh alat untuk memagnetisasi benda yang diuji. Di sini pakai yuk asik. Kemudian relatif tidak mahal dibandingkan ultrasonik tentunya ya. Dibandingkan ultrasonik, kalau dibandingkan penetran ya lebih mahal yang magnetic particle. Hasilnya lebih cepat ya, kita tidak usah menunggu 5 menit, tidak usah menunggu 30 menit. Kemudian penyiapan permukaan tidak usah terlalu bersih, beda dengan penetran. Kemudian dimungkinkan untuk memeriksa permukaan yang dacet. Sedangkan kelemahannya adalah hanya bisa mendeteksi diskonitas yang lokasi di permukaan dan di bawah permukaan. Kemudian hanya dapat diaplikasikan untuk material yang ferromagnetik. Tidak ada informasi mengenai kedalaman indikasi. Ya, sudah saya jelaskan minggu lalu bahwa pengujian cairan penetran dan pengujian magnetic particle ini termasuk dalam kategori kualitatif NDT. Jadi NDT yang tidak bisa menentukan kedalaman diskontinuitas. Kemudian yang lainnya adalah yang paling penting di sini adalah pengujian magnetic particle itu hanya cocok dipakai untuk menemukan diskontinuitas yang panjang, ya, panjang, linear. Kalau diskontinuitasnya itu rounded ya, jangan pakai magnetic particle, pakai aja penetran. Detection is required in two direction. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita harus melakukan medan magnetisasi ya dalam 2 arah yang saling berarus. Tambah 1, 3 ya Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fungsinya adalah untuk bisa menemukan semua diskontinuitas dalam segala arah pada sambungan laser. Oke, jadi seperti itu yang dapat saya jelaskan untuk pengujian magnetic particle.